Ketika sudah mencapai usia mampu menggunakan akal budi, maka seorang Katolik wajib mengakukan dosanya. Dalam gereja, istilah mampu menggunakan akal budi berarti seseorang telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gereja sangat menyarankan bahwa seorang Katolik mengakukan dosanya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Dalam kondisi apapun, seorang Katolik wajib mengakukan dosanya sebelum menerima komuni kudus ketika ia sudah melakukan dosa berat atau dosa serius. Yesus sendirilah yang menetapkan adanya pengampunan dosa ketika ia menampakkan diri kepada para rasul sesudah kebangkitannya. Dalam Yohanes 20 ayat 22-23, Yesus berkata demikian, "Terimalah Roh Kudus ini. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Dalam gereja Katolik, sakramen tobat disebut juga sebagai sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan dosa. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah dibebaskan dari dosa dan dibawa ke dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Tetapi, baptisan tidak mengubah kelemahan manusiawi kita yang cenderung melakukan dosa. Maka dari itu, kita memerlukan sebuah tempat untuk memulihkan kembali relasi kita dengan Allah yang telah rusak karena dosa, dan tempat itu adalah sakramen tobat. Pada dasarnya, Allah lah yang mengampuni dosa. Yesus Kristus mengatakan bahwa dosamu telah diampuni juga semata-mata karena dia merupakan putra Allah. Dia mengambil bagian dalam kealahan Bapa. Dan pengampunan dosa itu pun bersumber dari Allah, berdasar pada belas kasih Allah. Jadi bukan berdasar pada tindakan manusia. Jika manusia itu bertobat, pengampunan tetap bersumber atau bergantung pada Allah sendiri. Terus kita mungkin bertanya, untuk apa dong kita mengaku dosa jika semuanya bergantung pada Allah? Tuhan menghendaki kita untuk bertobat. Jadi ketika kita bertobat, pasti Allah akan mengampuni kita. Memang hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Namun dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 23, Yesus mengatakan bahwa jika engkau berkata bahwa dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Namun jika engkau mengatakan dosanya diampuni, dosanya diampuni. Dari sini Yesus memberikan wewenang kepada para rasul untuk memberikan pengampunan dosa, memberikan kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Dan wewenang ini terus diwariskan hingga sekarang ini. Sehingga sekarang ini kita mengenal namanya sakramen pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Sebenarnya, kapanpun kita bisa mengakui dosa kita. Dalam perayaan Ekaristi, kita pun mengakui dosa kita, bahwa kita menyadari bahwa kita manusia yang penuh dosa. Tapi dalam sakramen pertobatan, hanya imam yang boleh memberikannya, karena sakramen pertobatan itu merupakan sakramen, dan sakramen pada dasarnya dipimpin oleh imam, kecuali mungkin dalam kasus-kasus tertentu sehingga imam itu tidak bisa memimpin sakramen itu sehingga diberikan atau dilimpahkan kepada orang-orang tertentu selain imam. Tapi itu hanya dalam keadaan mendesak saja. Pada dasarnya imamlah yang memimpin sakramen, termasuk juga dalam sakramen pertobatan ini. Dalam diri setiap orang, perasaan bersalah menghasilkan kerinduan untuk menjadi lebih baik. Inilah yang kita sebut sebagai penyesalan. Kita mengalami penyesalan ketika kita melihat ada pertentangan antara cinta Allah dan dosa-dosa kita.
kita mengalami kepedihan hati oleh ingatan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu kita berniat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dan menaruh semua harapan kita pada pertolongan Allah. Dalam kondisi normal, semua dosa yang telah diingat setelah melakukan pemeriksaan batin dapat diampuni dalam pengakuan dosa pribadi. Tentunya akan ada keengganan sebelum melakukan pengakuan. Mengatasi keengganan merupakan langkah awal menuju penyembuhan batin. Unsur-unsur penting dari setiap pengakuan adalah pemeriksaan batin, penyesalan, niat untuk memperbaiki diri, pengakuan, dan penitensi. Pemeriksaan batin seharusnya dilakukan secara seksama. Tidak ada yang dapat diampuni dari dosa tanpa penyesalan yang sungguh atau penyesalan yang sekedar ucapan di bibir. Hal yang sama tidak terpisah dari pemeriksaan batin ialah niat untuk tidak melakukan dosa itu lagi di masa depan. Peniten atau orang yang mengaku dosa kemudian datang kepada imam atau bapa pengakuan, menyatakan dosa mereka dan mengakuinya telah melakukan hal tersebut. Unsur penting yang terakhir dari pengakuan adalah penitensi atau siri yang dinasihatkan dan harus dijalankan oleh peniten sebagai pemulihan atas dosa yang telah dibuatnya. Penitensi itu adalah tindakan pemulihan atau silih untuk kesalahan yang telah dilakukannya. Penitensi diberikan oleh seorang imam kepada penitens yang telah menyesali atau mengakui secara tulus segala dosa-dosa yang telah dibuatnya. Pada umumnya, penitensi diberikan seorang imam dengan memperhatikan berat atau kodrat dosa-dosa si peniten. Nah, penitensi tidak hanya sekedar diangan-angan saja, tetapi juga penitensi diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti berdoa, berlatih raga, membantu saudara-saudara kita yang miskin, yang lemah, baik secara spiritual maupun material. Tujuan penitensi diberikan agar kita memiliki komitmen yang baru lagi menjadi manusia yang lebih baik. Dampak positif dari pengampunan dosa adalah prinsipnya mendamaikan pendosa dengan Allah. Artinya, pendosa yang dulu terlepas dari Allah kini terhubung kembali dengan Allah, bersatu dengan Allah. Maka, seseorang yang telah mengalami pengampunan dosa akan menjadi bersih dan menjalani hidup baru dalam buku hidupnya.